ketiga. ke game yang ketiga. Onyx Esports terlalu kuat Pak Bro. Iya benar sekali. Nah ini dia hero-hero yang udah diambil dan Land of Down. Kita sudah sampai dan bisa melihat bagaimana pergerakan dari seluruh player. Jadi buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan, jangan lupa di kolom komen langsung aja cantumin dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga tim yang bermain. Tapi likes-nya yuk kita tembusin juga sampai dengan 50.000 ya. Alright. Dan langsung saja kita masuk kali ini di arah top lane anti-match. Bakal coba dipaksa oleh seorang Lemon. The one and only Lemon. Iya, Lemon berhadapan dengan anti-match menggunakan Balmond di bawah R7 dan juga Boots langsung berhadapan. Tapi untuk yang ada di mid lane-nya sepertinya untuk blue buff-nya langsung di-invade masuk aja. Ada Rasi langsung menghibas habis saja, melibas habis siapapun yang ada di depannya. Disemprot terus dengan Sans, dimandiin. Tapi sebuntungnya diambil oleh Finn ya. Bakal coba dipasang kali ini, bakal dipukul mundur. Setidaknya Anarchy Hoshi kehilangan satu buah blue buff yang dimiliki seorang Albert. Albert menggunakan flicker untuk kali ini. Mereka nggak berhasil mendapatkan blue buff dan tandanya ini berbahaya. Di arah early game dipaksa habis-habisan anti-match sudah berada di atas jungle dari para pemain dari tim Anarchy Hoshi. Dan kalian bisa nonton MPL bareng streamer kesayangan kalian. Ada Aura Ekoju, Baby Shark, Vivian dan juga Eri. Oke, dan sekarang untuk Cyclone Swift-nya pun masih bisa menyelamatkan dirinya karena tidak ada yang mau mendekat. Apabila Balmond dalam mode gangsing seperti itu ya, nyeri Pak DPS-nya Pak. Bukan hanya itu aja, ini kita lihat dari tim Anarchy Hoshi, mereka menggunakan Flicker Gaming. Dengan 5 player mereka menggunakan Flicker, tandanya Onyx Esports agak sedikit kesulitan untuk melakukan pick off terhadap para pemain dari tim Anarchy Hoshi. Oke, lagi dan lagi nih, untuk di early game, Sans-nya bisa dibilang kenyang akan buff yang harus dia dapatkan berbeda dengan Albert yang dimana dia pun kali ini mendapatkan sebuah tekanan. Namun untuk Rasinya langsung aja berhadapan dengan R7. R7 bisa kabur tapi ternyata masih bisa Thousand Pounder dikeluarkan. Akainya selamat, harus balik lagi ke dalam kerumunan dari timnya. Tapi anti-match pinter banget, dia berada di dalam rumput, bakal coba dipaksa, lihat Rasinya bakal langsung ke arah seorang Albert. Albertnya terjepit, tak bisa pulang, masih ada Flicker dan Cyclone Ice. Albert T-nya 3 berhasil kabur dari kejaran seorang anti-match dan juga Rasi. Gankingnya tidak berhasil, tandanya mereka kurang melakukan antisipasi. Ya, tapi setidaknya untuk 100 menit ke depan, mereka dari Onyx Esports bisa punya pemikiran untuk melakukan inisiasi. Karena apa? Karena untuk karinya dia nggak punya flicker lagi. Apabila ditabrak, hanya Phantom Step ataupun Speedy Like Will yang bisa digunakan untuk menambah movement speednya gitu loh. Tapi nggak ada flicker lagi, dia nggak bisa bergerak jauh lebih cepat. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah serangan dari 2 orang. Akankah Balmonnya disembur langsung dimandi dan di bagian belakang punggungnya panas banget. Digeprek gak kena. Feeder Ice Strike diflickerin tapi ternyata anti-match-nya masih selamat. Dan bukan hanya itu aja, permainan yang luar biasa. Covernya seorang Drian dan Rasi melakukan reset terhadap buff yang dimiliki oleh seorang Albert. Kali ini Albert gak boleh kehilangan buffnya lagi. Dan coba diinvasi. Dan R7 mencoba untuk lari. Dikejar oleh Drian. Lihat R7 dikejar burung. Bakal coba dipaksa. Masih bisa kabur dari R7. Masyanya langsung kabur akibat ada serangan burung yang begitu menyakitkan di arah punggungnya. Ditembakin, dilemparin burung juga. Cakarnya nancep, paruhnya nancep. Tapi Lemon di bagian atas masih stabil dengan lane-nya, masih berhadapan tapi Meteor dimandiin. Shower berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Sun, dipaksa dengan adanya satu buah Swaging Sandstorm. Lihat badai pasir menghujam seorang Finn. Menghujam Karafin, dipastikan kelilipan sudah mata anak kecil tersebut yang menaiki bulan sabit ya. Pedih Pak, pasir semua itu masuk ke matanya tapi serangan udah langsung hadir lagi, nggak bisa begitu mendekat Albertnya. Tapi R7 perlahan tapi pasti, Turtle satu bar lagi akan gak dipaksakan. Dan Turtle-nya berhasil diambil oleh Kimi. Kimi belum mau maju karena langsung nyangkut terkena sebuah shuriken. Lihat Ferry cukup bandel, masih bisa mengejar seorang LG yang bukan Ferry Ferdiansyah. Sedangkan replaynya lihat bagus banget Finn. Dan ingat, kalau misalnya beberapa orang bilang kalau misalnya Kimi tanpa blue buff itu berat, tapi aku yakin Kimi tanpa blue buff itu masih bisa untuk team fight. Masih bisa loh dia tadi berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Setidaknya ada sebuah advantage yang dia bisa ambil untuk sekarang. Tapi untuk kelanjutannya Sans bisa melakukan sebuah clear minion di bagian tengah begitu bebas. Tidak ada serangan di bagian atas. 1, 2, 3 hero jalan bersamaan. Melihat Balmond dari kejauhannya tapi belum ada inisiasi yang dilakukan. Tapi kita lihat di sini head to headnya di mana Boots versus Lemon dari KDA berada di posisi ke-7 dari seorang Boots. Lemon di posisi ke-44 cukup jauh dan mereka berada di posisi samping. Jadi buat kalian semua ini adalah statistik yang ada
by data dari MPL ID season ini. MPL ID langsung aja Suns ke arah gold buff, berhasilkah? Yap, nggak ada gangguan. Tapi untuk blue buff dari RRQ Yoshi sesaat lagi akan muncul Rasi lagi dan lagi. Dia menjadi orang terdepan untuk langsung ngusir mundur di bagian belakang. Finn udah ngambil posisi, Raging Centrum dikeluarkan, Speedy Lightwheel tapi sakit banget untuk Feeder Ice Strike-nya. Albert pun harus mundur. Tapi blue buff berhasil diamankan oleh seorang Rasi. Tidak ada blue buff untuk seorang Suns. Kali bakal coba dipaksa. Albert sabar banget. Dia tahu dia belum cukup kuat. Dia bakal mau bawa game ini ke arah late game. Sedangkan Anti-Mage berada di arah top lane. Rasi bakal coba harus ke arah seorang Lemon. Lemon bakal coba dipaksa. 3 orang di arah sana dan Lethal Cutter. Lemon masih bisa survive. Oh my god. Di sini Lemon masih berhasil kabur. Kuntilanak ngesot. Oh my god. Layaknya Lionel Messi yang berubah menjadi Lionel Melon, Cristiano Melon. Benar-benar bisa. Apa? Lemon. Lemon ya? Kenapa melon ya? Halo, haus. Oke, kita lihat di sini. Bakal coba untuk masak ke arah Turtle, tapi Rasi bakal coba dihajar sedikit demi sedikit. Quicksand telah dikeluarkan dan Suns bakal dengan gampang untuk melakukan harus terhadap Bapak Turtle. Nggak ada yang dia nggak Bapak, dia anak Turtle yang nakal, tidak berani dengan air. Tidak berani dengan air, selalu berada di dalam jacuzzi ataupun bathtubnya tanpa air di bagian tengah. Walaupun di bottom lane-nya Hoods bebas banget, numbang-numbangin, tapi dia pun harus sabar. Sakit banget Feeder Ice Strike-nya, niban ke arah Chang'e ya. Yes, ini udah masukin menit yang ke-6. RRQ Yoshi berhasil membawa ini menit ke-6, tapi mereka belum tentu di arah mid game mampu kuat untuk menahan para pemain dari tim Onyx Esports. Di balik itu semua, Suns juga sedang mengumpulkan pundi-pundi gold. Dan lihat maksimum charge dengan kali 8-nya berhasil memberikan seperempat darah dari seorang Finn. Sakit banget, on point tadi dari maksimum charge-nya. Di bagian atas, Lemon sendirian. Enak banget, Feeder Ice Strike bisakah langsung mendapatkan ke arah Finn? Tapi ternyata Rasi menyisakan sedikit lagi HP-nya. Digaruk langsung digeprek tapi gak dapet, Pak. Oh my god, nanti match terlalu offside. Kali ini udah gak ada lagi Hurricane Dash. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Mereka tidak boleh melakukan offside seperti ini. Lihat, jalan bottom lane. Bus bakal coba dipaksa. Ramai sekali bakal coba diperkaos. Oh my god, masih bisa selamat. Masih bisa selamat karena Suns pun udah hadir. Tapi blue buff-nya kali ini terbuka dengan bebas. Maksimum charge akankah bisa mengenai ke arah buff tersebut? Pinter banget ditungguin. Dia tahu maksimum charge-nya bakal coba dikeker. Jadi dia sabar, dia tungguin dan one last hit. One last hit, na 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 na. Benar banget, dan kita lihat udah menuju ke Endless Battle. Struggle Israel dari seorang Albert, P-nya 3 dengan 4.600 gold yang dimiliki. Dan Albert kali ini sudah benar-benar tidak bisa melakukan pergerakan bebas seperti dia menggunakan Link. Kenapa? Dengan adanya Kari dia dengan mobilitas yang tidak cukup kencang. Farmingannya juga sempat terganggu dengan adanya buff didapatkan oleh orang Suns. Dan satu kali masih charge memberikan seorang Albert tekanan di area mid lane. Iya, hadir lagi 3 orang, 4 orang sekaligus kali ini untuk mendapatkan Lemon. Akankah Lemon kerasukan lagi dengan Leona Lemon ataupun Cristiano Lemon masih bisa kabur? Teleport langsung, pindah lagi, dikejar-kejar. 1, 2, 3, 4, wes ini balikin sendal gua balikin. Tapi masih bisa kabur lagi, ditembak ujungnya akhirnya. Gila, Lemon udah bermain dengan luar biasa. Dan ternyata bakal coba diaras ke arah seorang Bus. Bus kalau tidak tumbang ini bakal menjadi kerugian untuk tim RRQ. Tapi ternyata masih berhasil diamankan dan LJ harus ditukarkan nyawanya. LJ gak bisa kabur Thousand Powder, tapi masih ada seorang Drian di sana dengan Curse Crowd dan Energy Impact menumbangkan seorang Drian. Sedangkan di sisi lain Rasinya ditukar dan R7 masih selamat dari Feeder Ice Strike. Wow, di bagian atas sana ternyata Balmon bebas sendirian, akan ditumbangkan kembali satu inner turret yang ada di top lane. Elisnya pun perlahan udah hadir yang digunakan oleh Lemon, tapi di mid lane-nya pertarungan antara Albert dan Suns masih belum berakhir. Benar banget, Albert dan Suns masih coba satu sama lain, tapi di sisi ini RRQ Yoshi kehilangan jauh dengan 5 turret yang didapatkan oleh tim Onyx Esports. Vision cukup gelap untuk tim RRQ Yoshi dan juga Onyx Esports, dan ada sedikit technical issue. Iya, ada sedikit technical issue, ada hal yang harus di fix terlebih dahulu di sana. Jadi buat teman-teman yang sedang menyaksikan, yuk kita sabar sebentar. Kalau lagi game pause begini, waktunya kita untuk apa, Uji? Baca. Baca. Nah, ini ada nih. Sana
Salam-salam untuk Jaka Lepot yang di Pekanbaru. Mantap. Oke, kita harus kasih tahu dulu Pak Pulung. Iya. FYI, paus dari Onyx Esports. Oh, dari Onyx Esports terjadi sebuah masalah lagi kayaknya ya, ada entah koneksi ataupun apapun itulah. Itu jadi buat teman-teman Sonic dimanapun kalian berada tetap dukung Onyx ya. Ramein juga kolom komen, jangan lupa likes-nya juga ditancepin ya. 50.000 likes kita pokoknya hajar hari ini. Ada yang ngetek gua. Apa Ke tuh? pasar beli lepet. Ke pasar beli lepet. Lepet. Lepat. Heeh. Perginya naik sepeda GG. Cakep. RRQ Albert yang pakai T-nya 3. Heeh. Gara-gara gue bilang Albert T-nya 3. Pusing kita dengernya langsung. Waduh, gila. Oke, ini mana lagi nih? Dari Badru, oh ada udah banyak banget yang ngetek-ngetek. Mana nih? Wah, ini yang kemarin nih dari Bung KB nih, dari main nih udah hadir lagi sekarang. Limit ada batas, tetas gitu. Apa-apaan. Profesor kita itu tuh minta di baku hantam ya kan. Iya, Nah, pakai dasternya dekil. Cakep, Lagi mager terus harus mulung. cakep, Tak sekian banyak caster yang gokil. cakep. Nomor 1 tetap Ranger Pooling. Wah. Pooling bukan pulung ya. Ranger Pooling, typo Pak. Nih ada lagi nih, Pak Pulung bacain pantun gua buat RRQ. Pagi-pagi beli bensin bikin boros. Meskipun RRQ lagi nggak ada sin, tapi tenang sekarang ada Albert. Bos yo wes lah kalau begitu, mantap nih. Ini dia Alright, game sebelum ya. kita balik ke game ada pantun dari Niong Jas. Apa Baca itu? yang keras bang biar Pak Pulung dengar. Pahlawan Ranger makan duren. Cakep. Ranger Mas memang keren. Woi. Alright, kita lihat di sini bakal coba dipasang lagi di invasi di arah Blue Buff. Bakal coba dihajar dan terlalu cepat dihilangkan oleh seorang Sas dengan engine transformation adalah seorang PDS ke arah belakang. LG gak bisa bertahan dengan banyak, langsung ada engine transformation. Albert gak bisa berbuat banyak. Dipasang oleh seorang Anti-Match dan Albert still survive. Oh my god, LG save the day. Kali ini Albert T-nya bagian 3 berhasil selamat dengan seorang engine. Maximum chance, win dan LG save the day. 2 support dan tank ini. Oh my god, permainannya luar biasa. 2 kali loh selamat dan ternyata sekarang Lemon yang mendarat langsung nongol menyedot seluruh darah yang ada, nggak mau donor darah tapi darahnya langsung diambil paksa, hilang sudah semuanya, langsung mundur harus reset kembali. Gila, bisa begitu loh. B itu harusnya mati R7, sudah dipastikan Pak Pulung. Divonis. Albert juga bisa divonis, itu bisa 80% mati. Aksi heroik Masih dari LG bisa Pak. LG sama apa Pin bisa-bisanya loh. Ganti lagi si Balmonnya dijepit begitu. Dibadanin Pak, tadi maksimum charge-nya dibadanin kalau nggak salah sama si Pinnya. Ya Langsung ampun. pilek gua tadi. Bagus banget. Pin. Wow, ini lama-kelamaan sampai ke late game karinya makin fat. Wow, bahaya nih. Itu Serius dia. bahaya. Golden Staff tadi udah dapet soalnya nih. Itu dia yang lagi disusun sama Kiyoshi dan Onyx Esports harusnya tahu itu. Dia sudah tahu harusnya. Makanya harus pressure laning dari tim Kiyoshi kalau bisa turretnya dan sebenarnya Onyx Esports sudah cukup berhasil. Mereka berhasil mendapatkan 5 turret Iya. dan mereka harusnya lebih melakukan pressure lagi dan Boots selalu berada di posisi yang tepat kalau menurut gue pribadi. Iya, tapi untuk sekarang Lemonnya berada di bottom lane, dia berubah posisi. Akankah sedikit lagi SP yang ada di auto tarik di bottom lane bisa dilanjutkan oleh Lemon dan bisa ditumbangkan? Tapi Balmonnya sampai sekarang masih konsisten, dia tetap setia berada di lane untuk menjaga lane tersebut agar tidak kalah. Wave minion langsung dihabiskan dengan adanya Meteor Shower, tapi LG dengan menggunakan Akai harus berhadapan dengan Khalid yang menggunakan Skusir. Teman-teman di belakangnya dipastikan akan kelilipan langsung, tapi untuk kali ini ada Cyclone Sword yang udah dikeluarkan. Untuk blue buff-nya pun langsung Ke reset aja. kembali tapi kali ini lihat Sans mencoba mereset dan bakal coba dipasang mundur dengan PDS bakal dipasang letak counter LJ. Di saat yang tepat menggunakan Hurricane yang memukul mundur anti-match ke Sundul gak berhasil menggunakan lethal counter. LJ bisa dibilang memberikan permainan luar biasa. Rasi bakal coba dihajar, Albert juga gak terlalu berani kali ini. Rasi harus quick center lebih dahulu. R7 one by one situation di arah top lane. Sans bakal coba untuk membantu. R7 bakal coba dipasangkan. PDS ke arah belakang. One last dan Fedar. Oh my god. PDS gak bisa berbuat banyak untuk kali ini menumbangkan seorang R7, sedangkan di arah bottom lane udah ada minion yang bergerak dengan bebas. Iya, dicegat langsung aja tadi Pak. Pergerakan dari Masyanya hilang, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Cuman sekarang nih ada si bocah kecil lucu nih belum dihilangkan nih masalahnya nih temannya si Blue Buff nih ya. Kalau sampai itu tidak dihilangkan, tidak nongol-nongol nanti Blue Buff yang gede
Dan juga Anti-Mage sekarang masih berputar-putar dengan Cyclone Surge, sepertinya memanggil kerumunan dari RRQ Hoshi agar mereka mau masuk ke dalam pit lord, karena sekarang udah menit ke-12 lordnya akan langsung ternyata diambil oleh Suns ya. Gak bisa, Selamat terlalu sudah. sakit damage dari seorang Anti-Mage, harus mundur dari seorang Lemon, masih memuncas, masih mengenai seorang Lemon, dan ternyata LJ melakukan tindakan yang tepat, dia memberhentikan pergerakan seorang Rasi sebelum melakukan Raging Sandstorm terhadap seorang Lemon. Dan di sini posisinya Albert tidak bisa bergerak dengan cukup banyak, tapi Albert mampu membawa menit ke-13. Ini ada permainan bagus, tapi lihat masih memuncas. Beda esek dihindari seorang Albert dengan adanya satu buah Phantom Step 40. Iya, untungnya ada Phantom Step, ada Speedy Like Wheel yang bisa digunakan. Setidaknya itu bisa menambah movement speednya. Dan udah mulai aja kali ini tombol recall error langsung ya kepencet-pencet. Kalau mulu tuh kata kayaknya. Bung Kornet, tas, ya kan? Tas. Tas, pokoknya langsung kayak begitu. Sementara untuk sisi itemnya, wow, Kiminya, BOD, Ice Queen One, Glowing One, mengarah kemana lagi itu? Harusnya di situ Holy atau Divine ya? gua ngeliatnya kayak gini, Holy sih. Holy atau Divine? Holy Holy gua. kayaknya. Kalau nggak Holy, Divine sih, tinggal Iya. pilih aja. Tapi kalau gua Holy sih, biar sakit banget sekalian perih banget, udah bakar lagi. Tapi kita lihat, kalau coba dipas sampai Destrek bakal coba dipukul mundur. LJ berada di garis depan, Bapak terhambat udah mulai masuk, LJ harus mundur, DPS terlalu sakit. LJ saya dikeluarkan, Lemon bakal coba ngebuka, karena seorang satu masih bisa selamat. Ternyata Lemon gak bisa terlalu banyak, Anti-Mage harus sekarang tolong dipasang oleh seorang Albert, bakal dibalikan keadaannya, dan lihat berapa satu momen aja, ternyata maksimum chance berhasil menumbangkan LJ dan juga Lemon kali ini. Albert masih perkasa dengan ada Athena Shield. Dia nggak terlalu terburu-buru. Kalau coba dihindari, lihat, digocek. Kalau coba dipasang, Drian. Tapi ternyata ada Suns. Flicker save the day. Albert ternyata habisnya ditumbangkan. R7 bakal maju karena seorang. Oh my god, pertarungan dia gak ada habisnya. Tapi Suns memposisikan diri dengan luar biasa di arah belakang. 3 sama-sama hilang untuk pertarungan barusan. Tapi untuk blue buff-nya, akankah bisa diambil oleh Albert karena ada banyak sekali wave minion yang udah hadir. Dijagain oleh Chang'e kah? Ternyata iya, dijagain dari jauh. Ada Kimi yang mendekat, Meteor Shower akan langsung dikeluarkan guna untuk mendapatkan blue buff tersebut. Di bagian atas wave minion pun sudah habis. Waduh, ini pertempuran macam apa itu tadi? Pertempuran abadi. Bisa dibilang pertempuran yang tidak ada habisnya. Sampai R7 baru balik dan dia langsung mencoba dapetin satu. Dia pengen tukar dengan adanya anti-match nih. Dia benar-benar nyebelin banget, lihat. Ini kalau Lemon yang punya Winter Transcend, wah itu bagus banget sih. Lemon pasti bisa dapetin kill banyak, lihat. Oke, bagus banget. Di sini juga Albertnya juga kabur bagus. Kalau Albertnya tadi tumbang di awal, wah. Habis Pak, udah. Habis Pak, langsung end itu untuk tim Untung masih ada flicker. Arakeyoshi. Dan bisa dibilang bakal coba mundur, Lemon bakal coba dipasang, Raging Sandstorm karena seorang Fit, bakal coba dihajar, Lemon ke arah belakang, Sunnya udah sekarang mau dan terjepit, Sunnya tercatat, kali ini bisa menjadi momentum untuk tim Ararki, bakal coba dipasangkan, Rasinya sudah down, dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Lihat, mereka kehilangan 2 playernya, sedangkan Minion sedang melakukan push di arah mid lane. Permainan yang luar biasa dari seorang Lemon menuju ke arah satu buah turret. Turret di arah mid akhirnya didapatkan. Sedangkan di arah mid bakal dicoba diinvasi lagi. LG-nya berada di garis depan. Lemon udah mencoba mengcover. Albert berhasil mendapatkan turret kedua dengan cukup cepat. Ini Bitter bakal coba dipaksakan. Kita lihat. Dan ternyata lethal counter bersama dengan ada satu buah Venom Strike memberikan pressure yang baik. Ini membuat posisi dari RRQ Hoshi berbalik. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Kenapa bencana? Karena udah di menit ke-16 yang tandanya Albert memiliki kapasitas untuk melakukan team fight dengan cukup baik. Iya, Thunderbelt juga tadi udah diambil oleh Albert. Setidaknya ada defensive item yang udah dia milikin, cukup pede lagi maju ke bagian depan. Dan untuk beberapa turret yang udah mereka bisa dapatkan secara cepat, ini adalah pertanda bagi Onyx harus lebih berhati-hati lagi Lihat di bagian R7-nya. atas. Oh, garukannya terlalu cepat. Anti-Meta menggunakan satu publikan lethal counter. Berhasil diamankan. Ada flicker dikeluarkan juga oleh seorang R7. R7 dan juga Anti-Match. Mereka sama-sama mengeluarkan flicker, tapi R7 lebih untung. Karena dia berhasil mendapatkan satu buah turret tambahan dan Lemon harus mundur. Kali ini Onyx Esports gak boleh terlalu terburu-buru. Sedangkan lihat Athena Shield untuk 5 orang dari RRQ Hoshi. Iya, ada Athena Shield kelimanya. Ini ada komunitas pengguna dari Athena Shield. Dan bahkan itu pun belum cukup, masih ada Thunderbelt lagi yang digunakan oleh Albert. Udah ada satu bola teluh di situ. Berarti bisa dibilang ini Athena Gaming sama Flicker Gaming dari RRQ Hoshi. Buset, Athena sama Flicker Gaming ya, asik. Yes, bener banget. Tapi ini bakal coba di decoy. Harusnya bakal coba digocek oleh tim RRQ Hoshi. Dan R7 bakal melakukan Lord seorang diri. Dan
dari tim RRQ Oshi mereka harus menjaga Albert dengan cukup baik. Lihat Butsa bakal coba dipaksa kali ini, lihat. Langsung dengan speedy light nya dihajar. Butsa Karatul Maut langsung coba dihajar tapi R7 bakal mundur lagi. Finn hanya untuk ngebuka vision down. Dia udah memberitahu ada seorang Rasi di arah rumput. Pak Pulung. Iya, R7-nya udah kayak Usain Bolt, adalah salah satu pelari tercepat di dunia itu ya. Kenceng banget lari ya, tadi langsung selonong boy aja, let's go. Tapi ternyata satu player tersebut jauh lebih cepat lagi dan harus mengurungkan niatnya. R7 mulai menggaruk-garuk. Di sini R7 bisa aja memainkan perannya. Dia bisa melakukan split push ataupun nantinya ngegaruk ke arah Lord sendirian gitu loh. Bener banget dan makanya itu yang kita harus tunggu-tunggu. Kita Buset. bakal lihat udah ada Bloody Wings yang diamankan oleh seorang Suns. Ini Holy Crystal. Buset itu sakit banget. BOD-nya dijual bener-bener nggak cuma pakai magical damage. Ini dari magical seorang damage Suns. aja udah. Digocek. Red Buff bakal coba dihajar. Albert sudah berada di garis depan. Bakal coba dipasang pergerakannya kali ini. Ternyata dipukul mundur kembali. R7-nya bakal coba difokuskan dulu untuk nge-push di arah top lane. Ternyata nggak langsung mau keluar. Dan ternyata lagi-lagi Suns berhasil mengamankan satu buah Red Buff terlebih dahulu. Iya, dan Suns dengan red buff-nya akan jauh lebih pede untuk sekarang cukup pasif permainan kembali. Tapi Rasi udah ada immortal di dalam tubuhnya. Buset dah! Bagus Maksimum charge-nya Pinter apa-apaan itu. banget. Dia udah ngeker sedangkan nanti match bakal coba untuk kabur kali ini. Lemon coba mundur dan Suns ternyata R7 melakukan decoy kali ini. Lemon bakal coba untuk menghajar. Rasi di arah belakang. Regis Sastrono masih dijepit. Dan lihat Rasi terjepit membuat RRQ Oshi berhasil mendapatkan Papa Lord yang terhormat. Ini dia, dan Lord itu didapatkan di atas menit 19 di mana atribut dari Lordnya sudah penuh. Ini yang gue katakan tadi, di mana R7-nya bisa mendapatkan job desk untuk ngegaruk ke arah Lord di menit yang segini. Apalagi tadi untuk itemnya Windtalker, Corson Set, itu semua attack speed yang dia miliki, movement speed juga bertambah. Akan sangat menggila push yang akan dilakukan oleh R7. Lihat pedestrian dikeluarkan lebih dahulu oleh seorang Drian. Fokus ke arah satu buah Bapak Lord terhormat. Dipaksa Drian mundur dengan adanya satu buah Meteor Shower. Bapak Lord terhormat udah mulai masuk. Udah mulai masuk ke arah ini. Pintar tarik dari tim RRQ Oshi dan langsung hilang Bapak Lord yang terhormat. Iya, karena tadi bersiap juga untuk Rasi. Raging Sandstorm-nya bisa mendadak langsung keluar ke kerumunan anak-anak dari Onyx. Tapi ternyata di bagian atas sudah ada pertempuran yang terjadi. Feeder Ice dikeluarkan, untungnya harus mundur lagi. R7 bisa dia selamat, ada Cyclone Ice. Sejauh ini R7 selamat. Yes, R7 selamat kali ini. Langsung ada Meteor Shower dari Milena. Rasi menahan semua damage dengan ada Quicksand untuk melakukan defense di arah mid lane. Baik banget. Belajar kayak gitu. Main DJ Khalid pinter banget ya. Lawannya canggih dia tahan pakai Quicksand biar nggak masuk ke arah belakang loh. Luar biasa. Makro-makro kayak gitu nggak punya gitu. Gila, pemikiran-pemikiran yang bisa dibilang cukup mengganaskan, dan LG nggak boleh offset kali ini. LG memang kita tahu LG berhasil mendapatkan poin yang bagus banget dari tadi dengan 5 assist yang diperoleh oleh seorang LG. Dia sudah bisa dibilang di atas 50% dan ada sedikit ikan paus. Ada ikan paus Leon, de Monday, Tuesday, Saturday, Wednesday lah tuh ya. Saturday, Friday. Jadi buat teman-teman semua, sabar-sabar dulu, kita akan menunggu. Ada jeda masalah teknis dari kedua belah pihak ataupun satu pihak ini yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Datang dari mana technical issue ini ya? Oke, dari Onyx Esports ternyata technical pause-nya ya. Dan sekarang peraturannya adalah maksimal 15 menit ya Oji ya. Yes, benar banget. Dan kita bakal seperti biasa, kalian jangan lupa untuk follow Instagram kita @fauzianskar dan juga @papulung untuk salam-salam. Dan ini salam dari ya. Tenggarong Kutai Kartanegara Bue Repe Bue Pereng. RRQ Oshi emang keren. Gila, makasih. Ini ada juga nih yang dari Padang nih kayaknya ya. Dari mana nih? Don Juan, Sana Den Rancak Bana, titip salam untuk Beben dan Ricky Mame di Prona Padang. Weh, makasih Sana ya. Ini buat kalian semua yang berada di kolom live chat yang marah-marah, kalian harus bersyukur. Iya. Ini ada teman kita dari Syahrul Galeleon. Dia kecewa. Kenapa? Dia dari fans RRQ. Kecewa karena nggak bisa ngelihat match 2 dikarenakan sinyal susah. Di daerah mana dia nggak bilang. Jadi buat kalian semua yang masih punya sinyal harus bersyukur. Jangan lupa di share juga, ya kan? Karena ada beberapa sahabat kita, beberapa keluarga kita, teman keluarga Mobile Legends kita di luar sana yang nggak bisa untuk melakukan atau menonton bersama-sama siaran MPL karena tidak adanya
fasilitas. Itu dia teman-teman, ayo tetap bersyukur dengan seluruh keadaan yang kita milikin sekarang ya. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak menghujat juga. Apabila masih ada hujatan komen yang ada di kolom komen, ayo kita tiba dengan Nah. positif komen aja Dan ya. ini pinter banget dari Wisnu Widi _Shin. Apa tuh? Ini khusus buat kalian yang suka ngehujat tim kalian itu punya kalian dapat pantun. Apa tuh? Jalan-jalan ke penghulu. Cakep. Karbitan minggir dulu. Weh, mantap. Tapi Ji, ini kalau Oji ngomong-ngomongin pinter nih, gue juga ada yang pinter nih dari Hatim nih. Kasih tahu. Bang, kalau beli jam dinding kok dapatnya cuma jam aja, Iya. dindingnya kemana? Dindingnya kemana, dia nanya juga ke gue tuh. Abis ini gua hajar ya. Lu Sherlock, pinggang lu kuatin dah ya. Lo Sherlock, abis itu lo gue kasih lihat dinding. Gue kasih lihat yang gede. Wih, ini ada lagi nih. Pak Pulung, salam dari Blitar. Sekuat rakete rahore. Wah, ini artinya apa nih? Kayak Bude yang tahu deh. Ini artinya apa ya? Juga ya. Ya oke ya, berarti ini juga ada dari penikmat Sunrise atau 107 Bayu. Salam buat Onik dan RRQ hari ini, salam hangat dari Kepulauan Karimun Jawa. Wih, mantap dari Karimun Jawa. Sehat-sehat ya teman-teman yang ada dimanapun di seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, lancar-lancar rezeki ya. Wah, ada yang gak kalah hebat sama Apa itu? toko pare-pare ternyata. Dari Sufyan Asaud atau Fiang 23. Apa Salam tuh? bang dari Enrekang, kami dari kantor Nobar MPL loh. Wih, Tepuk yang tangan di dulu. kantor. Kita harus tepuk tangan untuk mereka semua yang berjuang untuk Iya. menonton MPL. Dan juga mereka sedang bekerja berjuang untuk menafkahi keluarganya Ji ya. Benar. Ini dari respect untuk semuanya teman-teman ya. Kita tetap doakan pokoknya sehat-sehat lah. Itu yang bisa kita lakukan, saling mendoakan yang baik-baik dalam kondisi seperti ini. Yuk lah teman-teman semua ya. Mana lagi nih? Nah. Udah 36.000. Bentar lagi 50.000 gue joget tuh. Aduh ampun dong. Joget dong ini. Mohon maaf ya Sobat Onik dan RRQ Kingdom, kita kan memancingnya Iya, kita pelan-pelan. mancing doang Kenapa gitu loh. kalian langsung like kenceng? Tapi bagus juga, tapi ya walaupun udah 36.000 kalian tetap nggak bisa kayaknya dari 50.000 ya. Kayaknya Nggak bisa ya. 50.000 Ji. Nggak bakal bisa. Udah selamat, kita kagak joget Nggak kita bakal hari ini. joget Nggak bakal kita joget hari kita hari ini. ini Tenang aja. mas. Selamat, lihat Tenang aja ntar tuh. Nggak bakal joget. Mana nih lagi? Belum. Mas, apa? Gue udah tekan juga sih. Lawannya RRQ Kingdom cuy sama Iya masalahnya sama Sonic Pak, rame banget ini masanya. pilek gue langsung. Eh, Enggak. Kita Nah. percaya diri enggak. enggak lah itu ya, tetap lah aman lah tuh ya. Ada Bude Jelita di situ udah terlihat juga tuh ya. Wah. Oke, sekarang gue yang lobby. Ah. Jel. Gel, Martabak, Jel. gel, ya ampun ini martabak telur ya Nih, Allah. caranya gini nih. Heeh. Oke, mumpung lagi pause Oh ya, ya. gue juga ya. Nih mana dia nih? Jelita, cantik banget deh manajer Onyx Esport. Iya. Ya kan? Mana ya? Tadi Reja udah beliin martabak. Oh, Reza Kemarin udah tuh. martabak sama Mm-mm. kopi Santos Alter Ego. Iya. Jelita belum nih, Jel. Ya, Boleh Jelita kali mana ya? tipis-tipis. Ini Jelitanya sembunyi nih, dia langsung keluar dari CCTV. Ini mana ya Jelita ya? Ya, kita coba ya. Oke. Pokoknya Kita semua coba dulu. manajer kita lobby, Bro. Mm-mm. Kita tes aja dulu nih Kita ya. tes kekompakan para manajer, ya kan? Karena ya kita lihat di sini bisa dibilang ya udah mulai hangat tuh, Lemon udah mulai hangat. Lemon tuh kenapa? Suhu badanku berapa ya? Panas dia. Bro, ini masalahnya matchnya kerat banget. Tuh Albert Bobo. Hah? Siapa bilang Albert Bobo Itu, betapa? Berdoa tuh kayak Popol. Betapa Senin dia di situ. Yo lihat tuh. Tuh, Eh. R7 Bobo lu lihat tuh, R7 ayo sok atau bentar lagi handphonenya jatuh nih, nggak kepegang tuh. Lu lihat aja tuh, ayo. Bentar lagi jatuh ini lihat nih Albert handphonenya. lagi betapa nih Albert. Tuh. Albert Ntar mikirin. abis ini keluar kupa. Itu kan kebangun R7. Udah jam berapa cuy? Ya Allah, Albert nih. Aku kalau udah besar mau jadi apa ya? Kayaknya mau jadi pilot aja deh. Tapi Pro sekarang player aku jadi pro lah. player. Baiklah, aku akan tetap menjalankan profesi ini. Aku akan menjadi pro player. Tapi Vin seperti ya sudah langsung tersender itu ya. Nah, R7 bobok lagi. Ya pokoknya lihat di sini Vin juga masih berpikir dengan cukup keras untuk bisa melakukan satu buah pressure terhadap tim Onyx. Iya, ini sedikit lagi sih mereka udah perlahan tapi pasti tadi bisa menumbangkan Onyx satu demi satu. Dan ada lagi nih yang titip-titip salam. Bang, tolong sampaikan ke Iqbal
Gua tahu lo nonton MPL, tapi balikin korek gua. Ya Allah, Bal. Lo baru kayak Bal. gitu ya kan. Bal. Nih. Nih ada lagi Bang Oji. Titip salam buat Albert T-nya 3 dan tim. Kan semuanya respect, semangat terus Bert. Respect, ya. Mantap. Iya kan. Cimomo Clara Mockstar. Cakep. Gua jomblo alias gak punya pacar. Lah, Ya elah. kenapa gua bacain? Ya Allah. Kan gua niat cuma baca pantun. Kenapa jadi ngatain gua? Kalau ngatain diri sendiri sih, Ji. Ini. Wah, Sunan Dirin. Wah, bener kasih tau yang serem-serem. Wah, bener serem-serem banget. Ada lagi nih dari Teguh Haryadi. Pak Pulung, salam untuk semua tim yang sedang bertanding. Tetap junjung sportivitas. Salam dari Merauke. Wih, Merauke Pak. Ini dari Yuri. Cuangan Yuris ini. Pasca nih. Apa tuh? Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Masa komunitas ML kalah sama komunitas game lain sih? Wih, jangan sampai kalah, Bos. Kalian jangan sampai profesor gua yang turun. Kalau profesor coach KB turun, tau nggak? Mobile Legend, profesor bilang ke kanan, Mobile Legend ke kanan bro. Buset dah. Iya. Profesor bilang ke kiri, layarnya pindah ke kiri. Langsung kiri tuh. Buset. Jadi meta ini sebenarnya profesor yang merubahnya kali ya. Buset. Wah, ada Bude Jelita sudah terlihat di sana itu ya. Jel. Lagi nih Jel ya, kita coba lagi nih. Mumpung ada Bude Jelita tuh. Nih, kenapa jadi ada yang salam, titip salam bang buat mantan Kimi, gue kangen lo. Ngapain ngomongin mantan, gak usah. Move on, jadi orang tuh move on. Hah? Pokoknya kalian harus maju terus ke depan. Jangan mikirin mantan. Yeay. Kemarin kan Ji. Kenceng juga suaranya masuk sini kan tuh ya. Tapi Ji kan kemarin ini ada cerita dikit nih Ji. Kemarin kan ada nih pasangan gitulah terpisah. Jadi saling titip-titip salam. Nah sekarang mereka udah nonton bersama-sama nih Ji. Enak banget. Enak banget. Oji kapan? Lu udah pada ngomongin pasangan, gue balik ke game dah. Udah balik ke game dah Pak Produser. Gue gedek banget nih ngomongin pasangan begini nih. Gue tumbuk juga palanya nih abis ini. Jangan ditumbuk palanya. Oke, kita balik ke arah in-game kali ini. Lihat, dari tim RRQ masih mendominasi pertandingan dengan membalikan keadaan yang cukup baik dari tim RRQ Hoshi. Momentum mereka dan apakah dari tim RRQ mampu mempertahankan atau ini akan ada snowballing untuk tim Onyx Esports. Iya, karena tadi blue buff-nya juga udah berhasil diambil oleh Chang'e. Pertandingan pun udah masuk di menit ke-20 untuk sisi item. Seluruhnya udah dipastikan mereka udah full item banget. Tapi Windpower kali ini diambil oleh Finn. Basic attack-nya bakal cepat, movement speed-nya oke banget. Dan tentunya dari posisi kali ini Albert lebih fokus untuk ngambil ke arah red dan juga blue buff terlebih dahulu. Lihat tuh. Geraknya pakai phantom step loncat tuh lihat tuh. Maksimum charge-nya sakit banget loh Pak ya. Sakit, Lemon Pak. juga udah minum jus ini ya, Vanilla Blue. Buset. Rasi udah minum jus jeruk. Kita lihat Sans sudah Vanilla Blue juga tuh belum? Belum, Sans belum Vanilla Blue. Kalau yang merah apa red velvet, Pak? Kagak, Apa? jus strawberry. Strawberry baik Dah. banget. Nggak berasa ternyata ya. Masih bisa ditahan oleh LG Masih ya. bisa ditahan oleh LG. Lemak-lemak dari panda tersebut bisa menutupi Nah, fight-nya ini. damage. Ada lagi sedikit technical issue. Masih Oke, ada. nggak apa-apa kita bakal baca lagi. Hmm. Oh. Tenang Nah. aja, kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk follow. Jangan lupa untuk follow. Nih, tuh follow Fauzian Skar N40 nih ada salam dari Aderal Chanzen. Wih. Salam dari Aremania Batu Sam. Semangat buat semua seluruh player MPL. Terima kasih ya. Ini ada Bang Amir juga nih. Pak Daus pergi ke panti walaupun masih paus, sabar menanti. Ih mantap kali Bang. Makasih Bang Amir ya. Makasih banget, sehat-sehat ya Bang ya. Ada lagi nih, apa lagi nih ya. Mana nih? Wih banyak banget nih, ada mah nih. Aku seneng banget. Dari Lila Dea Aulia nih. Salam dari Samarinda, tidak ada jenuhnya nonton live MPL season 6. Bilangin sama keluarga Mobile Legends Indonesia dong, kalau ada cewek main jangan ditoksikin, kasih aja semangat biar hot gitu kalau kata aja. Wah, ini lebih mantep nih. Dibilang kan kalau misalnya penonton MPL semua kalangan. Dari Ivano, Bang kami dari Kuli Bangunan pada nobar MPL Bang, salam dari Giri Mulyo Lampung Timur. Untuk Ivano semangat untuk bekerja selalu Semangat brother. ya. Salam buat saudara-saudara semua di sana yang sedang berjuang ya tuh. Mantap. Lalu ada yang nge-DM gue like-nya 47. Wah, kenapa like-nya 47 ribu? Wait. Aduh. Ji, Ji, Enggak joget, enggak sekarang. joget kah kita? Kena. Mana pula joget Ampun. 50 Bang, masih 47 Bang, nggak mungkin Bang. Tidak mungkin kita joget 50.000. Sobat Onik ampun, RRQ
Adam, ampun. Tidak mungkin lah kayaknya ini. Kita kan jogetnya 50 kan, masih 47 Ji. Nangis gua bro. Ih, Beda 3.000 mama. bro. Ya Allah. Ini juga nih udah mulai banyak nih di kolom DM gua nih yang cewek-cewek udah mulai masuk. Dear Ararki, menangku sanjung, kalah tetap kudukung. Dan ini mudah-mudahan terjadi untuk seluruh fans dari tim-tim yang berlaga di MPL. Menang di sanjung, kalah tetap didukung ya. Jadi Waduh. seperti itulah. Oke, ya kan. Nih ada pantun buat netizen katanya juara MPL ialah Biken. Kenapa jadi Brandon Ken? Oke. Aduh. Juara MPL ialah Biken. Wahai netizen nonton dulu jangan komen. Idi the best. mantap. Alright, kita langsung back to the game. Dimana udah ada, R7 dia Just the Rook. Oh, jus jeruk. Iya, Just the Rook sama Immortality. Tuh. Oke. Baik. Udah sama-sama minum jus, udah semakin sehat lagi. Tapi untuk anti match lihat aja tebel banget Pak. 1, 2, 3, buset nih penggaris 30 cm nih. Hei, apa yang Oke. terjadi? Nggak masalah, kita kan mengikuti saja ya. Iya, ternyata tuh ya. Masih dari Onyx kalau kata Pak Produser ya. Iya. Waduh, Nih ada pantun lagi nih. apa tuh? Bang, paus itu bukan ikan. Paus Jadi? itu mamalia. Wah, Bener juga. bener juga. Tapi kan tetap di air ikan kan. Nggak paham. Nggak tahu dah gua. Nih ada lagi nih. Apa? Pak Pulung dicariin Kang Maman, katanya somai kemarin belum bayar. Buset. Kalau masalah somai Oji, masalahnya yang berurusan sama Kang Somai kejebur got siapa? Gue. Oji. Lu yang belum bayar, gue yang dicariin, Ji. Bilang sama dia, daripada Apa? gue sumain ke jebur kot, Wah. gak usah bayar. Bercanda ya Pak Mamat. Ini ada yang nanya nih dari Justin70 atau izin bacot. Pak, Wah. apa iya kalau jeda teknis MPL casternya jadi penyiar radio dadakan baca salam-salam? Iya dong. Oh iya dong. Kita harus bisa jadi penyiar radio, host TV, jadi aktris FTP. Iya. Terus juga kalau Pak Pulung dia bisa merambah menjadi artis azab. Oh, itu yang artis azab, yang ketiban meteor tuh. Ketiban tabung gas tuh. Seorang caster keselak mic. Nah lo. Wah. Atau kalau misalnya seorang caster mendapatkan wanita cantik gue. Kalau seorang caster mati ketabrak keong. Lo. Wah. Keong, Pak. Keongnya yang puyeng ketabrak gua, Pak. Ada lagi nih dari Restu, Apalagi tuh? Ruri, Pak Pulung dan para caster semua, terima kasih sudah mengadakan sesi titip-titip salam. Jadi kayak zaman dulu pas titip-titip salam pakai radio. Iya, Itu kita kan? bakal bisa titip salam buat kalian Iya. semua, tenang aja. Nah ini ada lagi nih komen nih. Buah mangga, buah manggis. Cakep, Buah melon. cakep. Ngerujak yuk. Lah iya, ayo dah, sok atuh Lo langsung. ketahuan lo kecilnya nongkrong sama KB. Lo ngeselin lo. Aduh, ayo apa lagi? Ada salam dari Tuan Esports, gila. Ranger Mas, titip salam buat Iqbal teman gua sama Melani gebetan gua dari SD ya. Lu gebetan dari SD. Ya Sekarang Allah. lu apa emangnya? Astaga. Gebetan Mas SD udah punya gebetan, kalah sama gua. Gua Nih. SD masih, ya Allah kagak kenal. Yang Ji, mau begitu-begitu, titip Ji. salam bisa Heeh. follow Instagram @fauzianskar atau Ranger Mas dan Pak Pulung ya. Iya, kita Nah, bacain nih Ini sebelum ya. kita back to the game ada satu salam dari Surabaya. Mau nitip salam ke teman perempuan Naila saya. Semangat glow up proses, semoga berhasil aku suka pada dirinya. Ih, mantap. Dari salah tiga nih juga udah langsung hadir, udah dibacain ya Babang Fashion. Tapi untuk sekarang kita akan bertempur kembali nih. Yes, macam-macam kita lihat dan bakal melihat permainan yang luar biasa dari RRQ. R7 mencoba mendapatkan satu buah red buff dan berhasil diamankan dari R7 kali ini. Dan Albert lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Finn ini bisa dibilang dua core dari RRQ sudah berhasil mendapatkan buffnya dan lihat berhasil diamankan lagi oleh seorang Finn. PDST karena seorang Lemon. Lemon bakal coba dipaksa. Masih ada satu buah hindaran gocekan maut dan R7 harusnya melakukan Lord seorang diri kali ini. Iya, dan Lordnya pun kembali hadir udah menit ke-23, tapi untuk bootsnya sedikit demi sedikit SP-nya akan langsung tercicil. Ada Raging Sandstorm dikeluarkan, tapi Immortal yang pecah, masih ingin berjuang di depan sendirian. Sakit banget gear yang dikeluarkan Tapi oleh Albert. flicker udah dikeluarkan dan kali ini udah gak ada flicker. Rian harus berhati-hati, PDST untuk mengcover para pemain dari tim Onyx Esports dan R7 akan dengan sangat bebas melakukan Bapak Lord yang terhormat dan The Fit
Queen udah membuat dirinya makin kuat dengan ada jus Vanilla Blue. Wow, Jus Vanilla Blue bisa membuat tapi Maximum Charge nembak ke arah rumputan gosong. Itu rumputnya, ada Rasi bersiap dengan Raging Sandstorm-nya sudah pasti. Akankah dia langsung lompat ke bagian dalam, tapi rekan-rekannya masih jauh. Hanya saja di atas Balmond split push sendirian nih Ji. Dia membuka sebuah sebuah vision baru lagi yang lebih jelas untuk bisa mendapatkan satu inhibitor turret yang ada di top lane sana. Bukan hanya itu aja, kali ini like-nya ada 57.000. Oh ya Allah, ampun banget, tapi sebelum itu malah yang Antimet malah coba dipasangkan. Dia ada dihajar kali ini oleh seorang Albert. Antimet masih punya immortality, gak bisa bertahan cukup banyak. PDS mencoba untuk mengcover dan ternyata Antimet tumbang. Dria tidak boleh tumbang. Kalau Dria tumbang pun ini bakal menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Iya, udah menghilang satu orang. Anti-match menjadi korbannya. Terbuka sebuah kesempatan untuk mendapatkan satu lord. Dimandiin Akainya. Aduh, panas. Hardang. Tapi ternyata Boots-nya sedikit offside kali ini. R7 mengejar seorang Boots. Melihat Albert ada Rasi di sana. Rasi mencoba dikejar. Dan R7 dan lihat LJ dengan ada flickernya berhasil mendapatkan satu buah flicker. Boots tersyukur masih bisa bertahan. Tapi dari Albert terlalu besar. Gak bisa ditahan. Rasi immortality-nya pecah dan oh my god. Masih ada Quicksand yang berhasil menyelamatkan seorang Rasi. Masih bisa selamat Rasinya dengan Quicksand. Dia mendadak ngedep di depan dari Kari. Tapi ternyata di sisi yang lain begitu nikmat R7 dengan kuku-kuku panjang yang sudah dipastikan tidak indah tersebut bisa mencakar Lord. Albert udah tas tapi R7 kali ini mencoba mendapatkan Lord. Berhasil didapatkan oleh para pemain dan lihat LJ berhasil menjepit seorang Rasi. Rasi terjepit banget coba mundur Lemon di arah belakang. Lihat langsung ada Parsa yang sudah hilang. Rasi masih bisa bertahan tapi R7 menuju ke arah seorang Bus dan ternyata Busnya ditumbangkan. R7 still survive. Lihat Albertnya masih bisa. Gak ada yang bisa nyenggol sama sekali seorang Albert T-nya 3. Iya, Albertnya kali ini mencoba untuk melakukan sebuah inisiasi tapi damage dari Suns masih cukup tebal, masih cukup sakit untuk tubuhnya. Mereka pun harus reset ulang. Ada recall di bagian depan. Chang mau main futsal sepertinya ya. Atau mau jadi wasit. Ini dia replay by Ox, kita lihat aja. Sebuah pertempuran yang begitu mengerikan tadi tercipta. Waduh. Lihat kita kali ini Pak Pulung. Nah, Neta. Para pemain dari tim RRQ udah siap, udah standby on position. Dan Bapak Lord terhormat sudah bisa masuk ke arah inhibitor turret. Ini bakal menjadi bencana banget untuk para pemain dari tim RRQ Hoshi. Lihat, langsung ada satu buah semburan mau dari seorang Pin. Bapak Lord terhormat sudah mulai masuk. Raging Sandstorm untuk mundur. Gak ada Raging Sandstorm lagi dari seorang Rasi. Dan lihat San memberikan maximum charge di arah bottom lane. Yap, web minion udah masuk. Ada Oh Jus my Jamu lagi god, udah lihat langsung dihidup. inhibitornya sudah hilang dua. Masih sabar Pak Pulung, gak mau terlalu terburu-buru. Iya, masih sabar lagi. Dimandiin aja Chang'e-nya. Untung dia masih bisa kabur dan menggocek seluruh peluru yang dikeluarkan oleh Suns. Oke, dimandiin untuk sekarang. Thousand Pondernya langsung keluar. Lethal counternya nggak mengenai siapapun. Tapi Lemon-nya udah mulai masuk dan menjadi telur dari yang di dalam. Carmilla-nya hilang. Begitu menyakitkan satu untuk satu. Wow. Satu untuk satu, tapi Lemon adalah salah satu sosok penting dari tim RRQ untuk mengarah ke seorang Suns dan masih berada di 26 menit di match kedua dan di game yang kedua. Waduh, ini dia 27 menit. Akankah tembus 35 menit, 45 menit, 2 kali 24 jam? Kita tidak tahu ya. Ngomong gitu dong. Hah, kenapa? Soalnya saya ngelihat Profesor KB agak sedikit trauma. Saya pernah di posisi yang lama banget. Iya, berapa dulu Pak? Berapa? 49. 49 menit Pak. 49 Wah, something. bibir pecah-pecah tuh Pak. Hah? Bibir pecah-pecah. Lord udah ke 9 ya, Be? 8. Lord 7. Lord 7. Lord 7. Lord 7, bayangin aja loh. Lordnya udah punya cucu kayak gitu. Itu cucunya Lord emang. Namanya dia Lord Junior. Lord Junior. Agus kali ya Junior. Makanya bahaya banget. Dan kali ini kita lihat Onyx di high groundnya kuat banget. Dia punya Parsa lagi. Lihat. Di sini skornya nggak beda jauh, 12 sama 10. Iya. RRQ Hoshi, lihat dari goldnya aja udah bisa masuk Dufan dengan 101.000 dari Onyx Esports. Bakal nyantuh ke arah 100.000 juga sebentar lagi Pak. Iya Pak, dibeliin nasi padang lauknya rendang dapat 5 itu Pak. 1.000-nya lumayan buat bayar parkir ya. Bilangnya nanti ke abang parkirnya. Iya nasi Pak, padang pakai rendang. mahal banget ya. Mahal Pak. Sanggup Tapi ya mode itu lah lama nasi padang mang. Lama kan? Enggak, rendang paling enak mak gua.
Ayo. Asli Padang bro. Mak dari mana tuh? Mak gue dari Padang. Oh, itu dia. Payakumbuh. Paten banget mah kalau rendang Padang, rendang Payakumbuh tuh. Wih. Iya, mak gue Payakumbuh asli. Kan kita lihat kali ini Lemon memberikan clear minion dengan cukup cepat. Lihat damage-nya udah 1000 magical damage dari seorang Lemon anti-match. Dan Albert masih sabar, ini udah bingung lagi, udah nggak farming lagi, udah bingung lagi. Udah tinggal cari buat KPR rumah aja nih farmingnya. Ini monster jungle juga udah kayak dicuekin aja. Terus kayaknya monster jungle yang manggil-manggil, Bang. Adek nggak dicolek ini, Bang. Iyalah, udah capek lah, udah kenyang tadi aja di awal. Tapi Lemon bakal coba dipasang dengan Raven dan Esek. Lemon bakal coba dihajar. Langsung ada Winter terancam dan Lemon masih bisa kabur. LG bakal mencoba untuk menyelamatkan seorang Lemon. Tapi kali ini masih memecat setelah dikeluarkan. Albert berada di posisi yang kurang baik kalau terjepit karena tidak ada Hurricane Dance dari seorang LG. Ingat itu. Oke, tapi ternyata Albertnya masih setia untuk memberikan damage ke bagian depan. Anti-match maju perlahan, tapi pasti di bawah. Carmillanya lebih fokus untuk clear terhadap Oke, bakal minionnya. coba dipasang dengan Raven dan Esek. Tapi Fit masih sabar, belum dikeluarin. Langsung ada satu buah maksimum chance. Ternyata Suns berhasil mendapatkan blue buff. Dan ini bencana untuk tim Ararki kalau mereka tidak bisa menekuk lutut seorang Suns. Karena spray down terhadap seorang LG bakal membuat Suns itu cukup kuat. Iya, Red Buff pun berhasil diambil Lemonnya terus dan terus membuat sebuah distraction, tapi ada feeder Ice Strike masih bisa dihindari oleh Akai. Dan Yes, Lordnya. Rasi berada di garis depan, bakal coba dipasang, langsung ada Regen Sandstrom ke arah belakang. Rasi, Suns bakal coba untuk mengcover. Quicksand dikeluarkan tapi langsung di cancel karena ada satu bom Meteor Shower semburan maut terhadap seorang Rashi. iya, pandanya, punggungnya haredang itu ya ditembakin anget banget. Ada glowing one tadi di tubuh Suns. Yes, bukan Waduh, hanya itu kagak aja. kelar-kelar ini ya Bukan mereka hanya nih. itu aja, ini bakal menjadi sesuatu yang bahaya di arah top lane. Nanti Max Balmonnya, bakal coba dikejar, ini bakal coba diambil. Kalau Balmonnya tumbang, ini bakal menjadi suatu bencana dan Albert bakal coba dipasangkan. Seperempat darah terakhir dari seorang anti-match. Anti-match langsung ditumbangkan. Immortality telah keluar, langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Sedangkan Bapak terhormat bakal coba dipaksa. LG harus mundur. Sun nggak mau mengcover kali ini, nggak mau dilepas. Bakal coba dipaksakan keadaannya oleh seorang Sun. LG berada di garis depan, masih punya immortality. Dan sepertinya Lord ditahan oleh seorang Rasi, Pak Pulu. Iya, hampir aja Krisa tadi ke arah Lordnya, tapi Feeder Ice kali ini dikeluarkan cuma Nevin di bagian belakang. Lihat aja dengan Marsha, langsung dicolek-colek, burung tersebut langsung pergi aja. Tapi Masyanya, coba lihat, Masya sendiri. Oh my god, R7 ternyata masih bisa. Dan lihat, R7 terlalu ragu kali ini, berhasil mencoba mendapatkan 1 poin dari seorang Mus. Dan R7 berhasil mengamankan seorang Mus, gak berhasil mendapatkan poin tambahan, tapi sedikit lagi. Dan harus mundur dari tim Anarcho. Oh my god, hampir aja Masya membuat sebuah momen yang membahagiakan untuk RRQ Osi, tapi ternyata HP-nya tidak cukup kuat untuk menahan gempuran dari Bestaret, dan Lordnya pun hadir untuk Onyx Esports. Alright, luar biasa. Kali ini permainannya benar-benar cukup epic dari kedua belah tim. Sampai saya kebelet pipis tapi nggak bisa ke WC karena permainan yang luar biasa. Kali ini Lemon langsung mengeluarkan blowout yang menghisap semua darah. Bapak lo terhormat bakal coba dipaksa oleh seorang Rasi. Masih ada tornado di serve dari seorang Rasi. Dan lihat, ngedep lagi. Pak, darah Lordnya lihat Pak. Kalau biasa kan barnya kecil-kecil Pak ya. Iya. Ini barnya gede-gede banget Pak. Lihat, ultinya ganti-gantian tuh. Meteor Shower, nanti Blood Out, lihat tuh di depan dikawal Rasi, Lordnya dikawal sama Rasi sendirian tuh. Iya Pak, ya ampun. Ini darah segitu ya, sekali tubruk hilang juga ini Pak Lihat semuanya tuh, Pak. Albertnya lebih fokus ke arah red buff terlebih dahulu. LG sudah berada di posisi untuk Pak, mengcover buset. sebuah blue buff dan masih bisa. Ini kalau Lordnya masuk ini bencana banget sih untuk tim Ararki Hoshi. Iya. Dan lihat ternyata Lordnya masih bisa ditumbangkan, masih bisa di cover. PDS masuk ke arah belakang, LG terdiam dan Lordnya sudah ditumbangkan. Rasi juga clear minnya dengan cukup cepat. Ditambah lagi R7 di arah top lane lebih fokus untuk melakukan split push terlebih dahulu, Pak Pulung. Iya, untuk Lordnya pun udah berhasil digagalkan kembali inisiasinya, tapi sekarang Ararki kembali tertekan, ada Feeder Ice Strike. Akainya berputar dengan Hurricane Dance, tapi ternyata ada lethal counter. Enggak, ini bencana banget, gak ada LG di arah belakang sana. Resistance untuk mundur, untungnya gak bakal di follow up lagi. Iya, mereka tidak mau terlalu memaksakan lagi sepertinya. Mereka lebih mau menunggu untuk 100 detik ke depan nih. Yes, benar banget. Udah memasuki menit yang ke-32 kali ini. Drian masih harus mundur lagi dengan sabar. R7 juga mencari momentum. Kalau R7 tadi pakai Malefic Cross mungkin hilang kali ya Bisa jadi. base-nya ya. Bisa jadi itu tadi, tapi ternyata nih
kayaknya akankah ada perubahan item untuk R7, tapi untuk itemnya dengan menit segini seperti apa aja kah itemnya boleh kalau kita lihat, tapi ternyata sekarang udah ada sebuah inisiasi lagi dilakukan. Feeder Rider sakit banget, jangan aja hilang. Oh my god, begitu cepat. Tapi untuk sekarang Rasinya harus mundur lagi. Berbahaya banget, gak ada Finn, ini gak ada LG, dan ini bencana. Ini bencana untuk tim Ararki, mereka bakal kehilangan satu buah inhibitor turretnya. Akankah menjadi comeback untuk tim Onyx Esports? Lemon perhatikan belakang, Albert terkena damage cukup besar. Langsung ada Bloodlust dan ternyata Lemon still survive. Di arah belakang Sunset dikaret dan touchdown. Oh my god, kehilangan Sun. Tapi para pemain dari tim Ararki Yoshi bakal coba untuk fokus ke arah belakang. Ultimate dibalikan keadaan. Dan ternyata dua orang tumbang. Rasi nggak bisa pulang, maunya digoyang dan oh my god, dibalikan lagi keadaannya. RRQ masih bernafas dan membalikan keadaan atas Onyx Esports lagi dan menuju ke menit yang ke-34. Ini dia menit ke-34, masih bernapas untuk RRQ. Masyanya juga di bottom lane dan ini dia MPL Season 6, mana suaranya? Wow, rindu banget gua, rindu ya ampun. Alright. Dan kita lihat di sini para pemain dari tim Onyx Esports, mereka juga masih sabar menanti. Semoga yang di rumah juga sabar menanti seperti menanti dia yang jauh di sana. Bakal coba fokus ke arah inhibitor turret dan lihat di sini Onyx Esports pedestrian ke arah belakang. Bakal coba dipaksa dan ternyata Rian harus kabur dan semua base terbuka sangat bebas. Bootsnya nggak bisa ngapa-ngapain. Bakal coba di take down. Kali ini Bootsnya masih bertahan. Albertnya masih bisa survive di sisi lain. Rasi ditumbangkan Albert kali ini. Oke, dan satu katapun pun salah lagi akan masuk, tapi ternyata masih ada Rasi yang menghalang. Dan juga dua player dari Onyx Esports udah menghilang. Boots hampir 1 menit dia baru kembali menuju ke Land of Dawn. Lord pun terbuka. Oke, maksudnya tadi yang ditumbangin adalah Boots. Sedangkan R7 bakal coba fokus untuk langsung Meteor Shower. R7 lihat sakit banget damage-nya. Bakal coba dipasang Albert yang bakal nge-cover permainan. Dan lihat Rasinya, diajar habis-habisan. Rasi nggak bisa kemana-mana. Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Tapi Drian di garis, oh my god, terreset. No. Belum terreset. Kali ini bakal coba dipasang, terjepit. Driannya terjepit. Dan ini bencana untuk Onyx Esports. Kalau kehilangan seorang Drian, masih ada Winter Trajan menyelamatkan seorang Drian. Dan Drian harus ditumbangkan oleh seorang Lemon. Tidak berhasil Lemon menumbangkan seorang Drian. Masih bisa selamat, masih bisa kabur, tapi ternyata Parsyaya pun harus down. Tapi terjadi lagi pertarungan di bagian tengah. Khalidnya down, Rasi tidak kuat lagi. Enggak. Ini bencana. Oh my god. Bencana, bos. Ini dari Onyx Esports kehilangan 3 orang. Dan satu ingin tumbang lagi kali ini. Dan ini bencana. Bapak Lord yang terhormat sudah mulai masuk ke arah base. Dan Ararki Hoshi kita lihat bakal coba fokus. Dan langsung ada Meteor Shower Karsasat. Blok Karsasat. Dipasang sama satu bang. Dan ini bencana. Onyx Esports kehilangan 2 poin pada Ararki Hoshi. Raja dari sekarang Raja kembali